Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat channel Doa Barokah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah ilmu amalan, sebuah ilmu kebal dari senjata tajam. Amalan ini sahabat bisa Anda gunakan dengan menggunakan versi azimat atau versi amalan dengan secara dibaca istiqomah atau mudawamah. Akan tetapi kalau amalan ini mau dibuat azimat, maka Anda tirakatnya cuma satu kali saja. Cukup ditulis di suatu kertas yang putih atau di kain yang putih yang suci dengan menggunakan tinta yang hitam, maka itu sudah cukup. Asalkan Anda mengetahui tata caranya sudah. Akan tetapi kalau ilmu ini dikhususkan untuk badan Anda sendiri, mau dimasukkan aura ilmu ini kepada badan Anda agar menjadi mendarah daging, sekiranya ada orang yang menyerang seperti orang zalim, musuh atau yang lain, walaupun menyerang tanpa sepengetahuan Anda, biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan barokahnya amalan ini, insya Allah Anda akan kebal dhahir dan batin, sahabat. Maksudnya kebal kulit, kebal daging, dan juga kebal tulang. Inilah insya Allah. Jadi dua cara ini bisa Anda gunakan. Apa mau dibaca secara istiqomah, apa menggunakan secara azimat. Yang pastinya kalau dengan secara azimat, versi azimat, siapa saja yang memakai sabu atau azimatnya, dia akan diselamatkan dari goresan senjata tajam. Dan apabila ini diamalkan dengan secara istiqomah, berarti aura amalan ini mendarah daging kepada diri Anda sendiri. Caranya seperti ini, sahabat. Kalau azimat ya, kita bahas yang azimat pertama terlebih dahulu. Cara membuat azimat biar kebal dari senjata tajam dengan menggunakan amalan ini bagaimana? Yang pertama, Anda harus mempunyai wudhu. Ya, harus mempunyai wudhu. Setelah Anda mempunyai wudhu, sholat hajat 2 rakaat. Di atas jam 12 malam waktunya ya. Waktunya itu di atas jam 12 malam. Dalam keadaan sunyi, harus tidak ada orang lain kecuali Anda sendiri di tempat tersebut. Bisa dilakukan di musola, di dalam kamar, atau di tempat-tempat yang lain. Setelah sholat hajat 2 rakaat setelah salam, Anda membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 tanpa nafas. Setelah membaca istighfar 3 kali, baru membaca syahadat sebanyak 3 kali tanpa nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 3 kali tanpa nafas. Setelah membaca syahadat 3 kali tanpa nafas, baca zikir ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca sebanyak 3 kali. Kalau bisa tanpa nafas, kalau tidak kuat dengan nafas tidak apa-apa, sahabat. Kemudian setelah membaca zikir ini sebanyak 3 kali, dilanjut dengan membaca Inna a'tainakal kautsar sebanyak 3 kali. Surat Al-Kautsar, sahabat ya, insya Allah ada di juz 30. Bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Seperti itu. Setelah membaca Inna a'tainakal kautsar 3 kali, dilanjut membaca surat Al-Fil sebanyak 1 kali saja, atau 3 kali atau lebih, terserah Anda. Kami bacakan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijirin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau dibaca satu kali saja, maka di kalimat tarmihimnya itu diulangi 3 kali. Kalau mau dibaca lebih dari satu, setiap Anda sampai ke kalimat tarmihim, itu dibaca 3 kali juga. Jadi terserah Anda untuk surat Al-Filnya. Dibaca 1 kali boleh, atau lebih juga boleh. Setelah itu, tiupkan kepada kain tadi, sahabat, atau kertas tadi. Setelah ditiupkan, barulah Anda menulis rajah ini. Kami bacakan rajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sauru, qayyumun, toru, aifa, antifalin, anjulusin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bi alfi alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah yang wajib ditulis, sahabat. Setelah Anda membaca surat Al-Fil 1 kali atau lebih dengan cara-cara yang telah kami tentukan, baru amalan ini bisa ditulis di kain yang putih atau di kertas yang putih dengan menggunakan tinta apa saja. Kalau bisa tinta yang berwarna hitam, sahabat, dan tidak gampang luntur ketika terkena air. Seperti itu insya Allah sahabat paham ya. Setiap Anda mau memakai azimat ini, ketika mau pergian atau kemana, terserah Anda, yang penting bukan untuk kejelekan, untuk kepentingan yang lain, yang penting bukan bermaksiat kepada Allah. Bacalah syahadat sebanyak 3 kali dan sholawat sebanyak 3 kali. Sholawatnya seperti ini. Sallallahu ala Muhammad, tanpa nafas, sahabat. Setelah itu disabukkan. Kalau berbentuk sabuk, kalau berbentuk kantong, kalau berbentuk lipatan, cukup taruh di kantong. Silahkan sebelum memasang ke dalam kantongnya membaca syahadat 3 kali dan sholawat 3 kali. Seperti itu sahabat ya caranya ketika membuat azimat dan zikirnya dan juga cara memakainya. Sekarang bagaimana kalau seumpamanya amalan ini mau dimasukkan ke aura Anda, ke badan Anda auranya, langsung biar menjadi mendarah daging kepada Anda? Maka pertama-tama Anda harus mempunyai wudhu. Bacalah amalan ini di atas jam 12 malam sebanyak 41 kali diulangi, sahabat. Dan sebelum membacanya, Anda sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu. Setelah salam, membaca bismillah, kemudian bacalah zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sauru qayyumun, toru, aifan, antifalin, anjulusin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bi alfi alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dibaca sebanyak 41 kali diulangi, sahabat. Setelah selesai membaca 41 kali, ditiupkan kepada kedua telapak tangan, lalu usapkan kepada seluruh badan Anda. Insya Allah badan Anda akan kebal dari senjata tajam, dan insya Allah biidnillah bukan hanya kebal saja, 1 jengkal dari badan Anda, senjata sebelum sampai 1 jengkal dari badan Anda, dia akan stop, dia akan kaku, dia tidak akan sampai. Inilah khasiat yang terpenting dari amalan ini, mengandung ilmu teguh sekilan. Kalau sampai, maka insya Allah biidnillah badan Anda tidak akan terluka. Amalan ini sangat penting sekali untuk Anda amalkan, sahabat, untuk perlindungan diri. Baiklah, semoga amalan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, lagi barokah. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhiron, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.